Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di my YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Like and share video ini ke akun sosial media yang kalian punya ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pembelajaran hari ini, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menampilkan standar kompetensi dasar beserta tujuan dan manfaat dari teks prosedur. Baik, langsung saja kita memulai materi. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks yang memuat cara penggunaan alat, benda atau sejenisnya. Yang kedua, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Dan yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin ataupun paragraf. Teks prosedur umumnya berupa poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang dalam melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runtut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis, bukan khayalan penulis. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka langkah-langkah prosedur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan, umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks prosedur yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kata kerja perintah imperatif. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang ketiga, menggunakan kata konjungsi temporal. 4. Menggunakan kalimat persuasif. 5. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. 6. Verba material dan tingkah laku. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi langkah-langkah yang sederhana. Pada umumnya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. 2. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contohnya, prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar ke sekolah. Contoh lain, mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya, struktur teks prosedur. 1. Pengantar atau pembuka. Teks prosedur pada umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang akan dibahas. 2. Material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Yang ketiga, langkah-langkah.
Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat ataupun tertukar. Dan yang terakhir, simpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Pada bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.